Nah, ini sudah kita pasang ya. Jadi pemasangannya dial itu seperti ini. Ini udah dipas di kira-kira tengah ya. Jadi dia bisa, tadi kan 1 cm sekitar, ini baru setengah senti kira-kira. Jadi dia bisa ketekan dan dia bisa memanjang ke sana. Ya kan, kalau ketekan tadi dialnya yang gede itu ke kanan, kalau memanjang dia ke kiri. Kalau dial ini ke, kita lihat ya, dia ketekan. Nah, bisa tarik berarti ketekan ya. Dia ketekan, maka dial akan bergerak yang jarumnya ke searah jarum jam. Begitu saya lepaskan, saya turunkan lagi, nah dia akan bergerak berlawanan arah jarum jam. Yang kebaca ini kalau ketekan dia positif ya, kita sepakati dulu. Kalau ketekan ini ke atas berarti dia positif, jarum bergerak ke searah jarum jam. Kalau dia memanjang berarti dia negatif, dia berlawanan arah jarum jam. Nah, itu kesepakatannya. Nah, kemudian sesuai dengan tadi buku manualnya, ini jaraknya adalah 3 cm ya, sekitar kira-kira dari sini batas ini, krokasnya ini ke yang kita ukur adalah kira-kira 3 cm. Nah, kemudian yang kita ukur adalah yang hanya yang misalignment atau ketidaksumbuhan yang paralel. Jadi kita asumsikan bahwa ini, jadi tidak ada misalignment kayak gini. Jadi posisi di sini nggak ada, kita asumsikan dia nggak ada, jadi hanya yang paralel yang gini-gini atau dari atas ini gini-gini. Kenapa kita bisa asumsikan seperti itu? Anggap aja ini proses lubangnya itu lurus, ini presisi juga, maka ketika dimasukkan dia jarang terjadi gini. Nah, adanya hanya sedikit gini paralel. Kita asumsikan seperti itu ya. Jadi nggak ada gini maupun ada gini, adanya adalah misalignment paralel. Kalau yang mau ngukur yang ini, yang sudut gini, dialnya itu harus ditancapkan di sini, yang diukur di sini atau ke sini, di sini ya. Tapi kita nggak lakukan itu, kita hanya ukur yang paralel aja. Nah, yang kita ukur ada 4 titik. Jadi ini anggap aja posisi ini ya, ini posisi seimbangnya, posisinya ada di topnya seperti ini. Jadi stang sakitnya posisi di sini, kalau kita kembalikan lagi kan balik lagi ke sini. Nah, ini posisi seimbangnya. Nah, anggap aja kalau kita lihat dari sebelah sini, di posisi pennya seimbang, posisi pen yang ini yang gede ini, posisi seimbangnya ini adalah kita anggap dilihat dari sebelah sini dia adalah jam 9, ini jam 12, di sini jam 3, dan di bawah jam 6. Saya ulangi, ini posisi di pas pennya, pas pen ini stang striker itu adalah jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 6, atau boleh pakai sudut derajat atau yang lainnya terserah, tapi kita pakai ini aja ya. Jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 6. Dan yang kita ukur adalah ini keempat itu, dari keempat jam tadi kita ukur semua empat-empatnya. Kemudian hasilnya itu yang kita bandingkan adalah seperti ini. Hasil pengukuran jam 12, jam 12 ini, yang dulu jam 12 ini, nanti kita bandingkan dengan yang jam 6. Jadi 180 derajat kita putar ya dari sini, 180 derajat. Nah, kita bandingkan dengan yang ini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang jam 12 berarti di sini posisi pennya di sini. Ini kita bandingkan dengan pengukuran ketika pennya itu ada di bawah. Nah, ini. Saya ulangi lagi. Jadi yang diukur ada 4 titik dan masing 2 titik itu saling dibandingkan. Jadi yang jam 12 ini, jam 12 kan posisi pen di sini, kita bandingkan dengan
yang di bawahnya kita putar 180 derajat dari sini pindah ke sini, kita bandingkan dengan yang jam 6. Kalau itu sudah selesai, kemudian kita ukur yang jam ini, yang jam 9 kita bandingkan dengan jam yang 3. Yang ini kita putar dulu di sini, kita ukur, kemudian kita bandingkan dengan yang ketika di sini. Oke, sekarang kita akan mulai melakukan pengukuran. Yang pertama adalah kita setting ini ke 0 dulu supaya nanti gampang membacanya. Misalnya kalau nggak mau pakai 0 juga nggak apa-apa sih, yang tergantung kita. Coba untuk kali ini saya akan membuat settingan 0 nya. Ini coba saya besarkan. Posisi ini kita nolkan seperti ini. Nah, ini sudah 0. Kemudian kita, ini kan kondisi jam 12 ya. Kita lihat. Ini posisi krukasnya jam, kita ukur udah jam 12. Ini kan ini saya tulis di sini jam 12, 6, 9 dan 3. Nah, sekarang posisi pennya ada di depan, ini kan jam 3, jam 12. Nah, kita ukur yang jam 12 adalah di 0. Maka ini adalah 0. Kemudian kita ukur yang jam 6 nya. Sebelumnya kalau secara gampang dulu kita putar dulu kira-kira berapa itunya, keolengannya. Ini kalau saya putar, nah, berarti dia ini 0. Berarti ketika dibalik yang ke jam 6, dia arah jarumnya adalah berlawanan arah jarum jam, berarti dia memanjang sebesar 20 mikron. Jadi keolengannya 20 mikron. Sedangkan di standarnya adalah maksimal adalah 100 mikron. Jadi ini masih bagus kategorinya, krukasnya. Nah, tapi nggak apa, kita analisis kira-kira kalau ini pengen dinolkan lagi atau keolengannya tidak diperkecil, maka yang krukasnya ini yang sebelah ini diturunkan atau dinaikkan. Nah, itu kita harus hitung berdasarkan hasil pembacaan dari DLG kita dulu. Ini kelihatan ya, coba saya gedekan. Ini 0, ini posisi jam 12. Kemudian saya ukur yang posisi jam 6 nya. Ini kira-kira jam 6. Pinnya ada di sini ya, pin krukasnya. Nah, ini kan kira-kira di 20 mikron. Jadi pas dulu kira-kira 20 mikron. Kita catat, berarti ini adalah karena dia berlawanan arah jarum, dia minus, berarti minus 20 mikron. Kita tulis di sini. Adalah minus 20 mikrometer. Nah, sekarang kita ukur yang 9 dan jam 9 dan jam yang 3.
Nah untuk yang jam 9 kan ini yang pin ini, maka kita taruh di sini supaya bisa diukur oleh dial, dan lawannya yang ini. Sekarang yang jam 9 dulu, berarti ini 9 ini. Nah ini berarti anggap aja ini nolnya. Nolnya adalah di ini ya, nolnya di sini, dianggap aja nolnya. Kemudian kita ini taruh ke bawah untuk ngukur yang jam 3. Kita lihat. Nah, ini bagus kalau yang ini ya, yang nolnya bagus sekali ini, nggak nyampe 10 mikron bawah. Berarti yang jelek adalah yang posisi ini, posisi yang jam 12 jam 6. Saya ulangi lagi, ini tadi nolnya, ini yang jam 9. Kalau kita ganti yang jam 3, kita putar 180 derajat sini. Nah hampir tidak bergerak, jadi yang ini bagus. Ini 9-nya 0, jadi anggap aja juga 0 mm. Nah misalkan ini kan masih dalam standar ya, jadi kita nggak setting. Nah misalkan ini mau kita kurangi lagi, maka kruk asmana yang harus digeser, dan digesernya kemana. Nah ini kita bisa gambarkan seperti ini. Ini hasilnya yang tadi saya tulis lagi, jam 12 itu 0, yang kemudian jam 6 min 20 mikron, dan yang jam 9 0, jam 3 juga 0. Maka ini kita tidak perlu setting ini. Sekarang kita gambar apa arti fisiknya dari ini. Ini anggap aja yang ini yang ke kopling, ke magnet sesungguhnya. Nah sekarang perhatikan, jam 12 dia 0, kemudian jam 6 dia minus 20. Berarti ketika diputar ke jam 6 ya, ketika diputar jam 6, maka ini dial gauge itu menonjol atau memanjang. Berarti ketika diukur pada jam 6, dia pasnya itu turun ke bawah, lebih turun daripada yang jam 12. Nah maka itu seperti ini. Ini yang diukur pakai dial. Yang kita ukur dialnya di sini, dialnya. Nah lihat ya, ini kan tadi pertamanya kita dinolkan nih, ini berarti jam 12. Nah kemudian kita putar 180 derajat menjadi dari bawah. Jadi kalau ini karena ini ya tidak sesungguh, ketika diputar 180 derajat dia akan ke bawah sini. Jadi ini yang ketika diputar di jam 6. Nah ini dialnya yang posisi 0, dinolkan, kemudian diputar 180 derajat menjadi ke sini, karena memanjang, berarti yang jarum dialnya memanjang ke sini. Nah, oke, dia memanjang ya, minus kan berarti memanjang, kalau plus berarti dia ketekan atau mendek. Nah maka kan ini jam 6, jam 6 nya kan 20 ini ya.
Nah sekarang ini nolnya, kemudian diputar memanjang jadi min 20. Jadi ini nolnya, ini minus 20. Berarti ini panjangnya dari sini ke sini berarti minus, atau panjangnya 20 mikron dari sini ke sini. Ini adalah 20 mikron. Nah, maka bagaimana untuk meluruskan ini? Maka yang ini ketika di 0, yang ini di bagian ini ya kopling yang kita ukur. Bagian kopling ini harus diturunkan sebanyak separuh dari 20 mikron. Berarti ini harus diturunkan 10 mikron. Kok bisa seperti itu? Ini perhitungannya ya. Ini adalah sumbunya di sini. Kita pakai yang hitam aja. Ini sumbunya di sini. Yang bawah ini di sini. Titik center asnya. Dari permukaan ini ke permukaan ini adalah 20 mikron. Maka ini juga 20 mikron dari sumbu ke sumbu ini 20 mikron juga berarti. Nah maka supaya sesumbu dengan yang magnetnya ini, maka yang ini harus diturunkan 10 mikron, berarti separuhnya ini adalah 10 mikron. Jadi kesimpulannya, supaya ini menjadi lebih lurus lagi atau lebih sumbu lagi, yang bagian kopling yang kita ukur pakai dial itu diturunkan sebesar 10 mikron, atau yang bagian magnet bisa kita naikkan 10 mikron supaya satu sumbu. Nah sekarang kita lihat di barang kulkasnya. Nah jadi ini bagian magnet, ini bagian kopling. Tadi dari hasil perhitungan yang jam 12 ini posisi 12 ini harus diturunkan sebesar 10 mikron atau 0,01 mili. Ini turunkan ke bawah, kita ketok ke bawah, bagian ini ketok ke bawah supaya dia turun 10 mikron atau 0,01 mm. Atau kita bisa juga naikkan bagian magnet ini ke atas, besarnya sama, yaitu 10 mikron atau 0,01 mm. Nah sedangkan yang bagian yang ini sama ini, yang jam bagian ini jam 9 sama ini tidak kita setting karena tadi udah bagus ya, sehingga tinggal posisi ini kita turunkan 10 mikron atau ini kita naikkan 10 mikron. Nah itulah kesimpulannya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.